Baik, terima kasih sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Yusuf Unggul Budiman Eskom MM selaku Ketua, kemudian Bapak Ahmad Jurnaidi Wahidin Mkom sekaligus Ibu Tiska Pastiana Mkom sebagai anggota, serta teman-teman mahasiswa di sini ada Giti Putri, Mehtildis Berliana Tukan, Raden Muhammad Arfan. Nah, untuk kali ini saya akan coba membahas putar modul pelatihan penggunaan Google Suite atau Google Workspace, di mana yang akan ditujukan kepada kelompok wanita tani sumur mangga. Oke, sebelumnya Google Suite atau Google Workspace itu apa sih? Nah, G Suite atau Google Workspace itu adalah sebuah produk yang dibuat oleh Google, di mana produk-produk tersebut kaitannya dengan kategori untuk produktivitas gitu. Contohnya secara sederhana adalah kita bisa membandingkan dengan Microsoft Word mungkin, atau Microsoft Excel serta Microsoft PowerPoint di sana. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Word, tentunya kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Kita harus membeli software terlebih dahulu. Nah, tidak dengan Google Workspace atau G Suite ini. Di sana Google sudah menyiapkan fitur-fitur tersebut atau produk-produk tersebut. Caranya bagaimana? Kita tinggal melakukan pendaftaran terlebih dahulu, tentunya menggunakan email di sana. Terus kemudian kita tinggal pilih, nanti saya akan coba demokan nanti untuk fitur-fitur yang ada di Google Workspace tersebut. Nah, yang pertama tentunya di Workspace itu ada beberapa aplikasi yang nanti bisa kita pakai. Umumnya di sini saya akan coba perlihatkan dulu. Yang pertama adalah Google Drive, di mana di sini bapak-bapak atau ibu-ibu sudah tahu bahwa Google Drive di sini difungsikan atau dia digunakan untuk menyimpan file yang sifatnya berbasis cloud ya. Artinya file tersebut dapat diakses kapanpun dimanapun, dengan catatan harus ada koneksi internet terlebih dahulu gitu. Dan sekali lagi, untuk menggunakan fitur Google Drive ini terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat email atau akun email, Gmail khususnya. Nah, Google Drive ini paling sering banget kita jumpai Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kemudian tadi yang saya singgung itu Microsoft Word kalau kita offline, kalau kita berbicara pengolahan ini ya. Kalau kita ingin melakukan penulisan surat menyurat, mungkin bapak atau ibu-ibu sering menggunakan Microsoft Word. Nah, ternyata ada alternatif lain. Kita bisa menggunakan Google Docs, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini untuk fitur yang mereka tawarkan untuk Google Docs ini mirip sekali dengan apa yang ada di Microsoft Office pada umumnya. Kalau Microsoft Word itu kan tentu bapak-bapak, ibu-ibu harus beli terlebih dahulu ya ketika kita ingin menggunakan Microsoft Word tersebut. Namun tidak dengan Google Docs ini, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal nanti daftar akun Gmail, terus kemudian di sana ada pilihan aplikasi yang ingin digunakan karena ada banyak sekali. Itu kita bisa milih Google Docs. Nanti saya akan coba praktekkan bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Kemudian ini adalah tampilan untuk Google Docs-nya seperti ini. Mirip sekali dia dengan yang ada di Microsoft Office. Nah, kemudian berikutnya adalah Google Sheet, atau kalau kita berbicara tabel, kita biasanya kalau ketik tabel itu bisa menggunakan Microsoft Excel, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, di Google Workspace atau Google G Suite ini juga mengakomodir untuk bagaimana user itu bisa menuliskan data yang berupa tabel, yaitu dengan menggunakan Google Sheet ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tampilannya kurang lebih mirip seperti yang ada di Excel. Fitur-fitur yang mereka tawarkan juga kurang lebih sama. Dan sekali lagi, kelebihan menggunakan Google Workspace atau G Suite ini adalah
kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi internet. Tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nggak perlu khawatir ketika tidak ada koneksi internet ya. Filenya tersebut itu bisa file tersebut apakah bisa dikerjakan secara offline? Tentu saja bisa gitu. Jadi kita download terlebih dahulu, kemudian nanti kita coba buka offline-nya, dan ketika kita ingin melakukan men-share secara online, kita upload ulang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, saya coba tarik ke bawah lagi. Ini nanti saya coba praktekkan juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini. Nah, ini gambaran untuk ada di mana sih tombolnya, itu ada di mana? Dia ada di samping account kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini ada pilihannya nanti. Nanti saya praktekkan, Bapak-bapak. Oke. Dan ada satu lagi ya. Tadi kita sudah coba untuk software pengolah katanya, terus kemudian tabelnya. Nah, sekarang tabelnya. Nah, sekarang untuk presentasinya. Nah, kalau di Microsoft Office itu terdapat PowerPoint. Kalau di Google Suite atau Google Workspace ini ada produk untuk presentasi ya, yaitu Google Slides di sini. Di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu dapat melakukan presentasi secara online, dan mirip sekali dengan slide PowerPoint. Ini dia, tampilannya seperti ini. Saya coba demokan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung bisa melihat ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Saya coba kasih lihat tampilannya. Terlebih dahulu saya anggap Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah punya account Gmail. Tampilannya seperti ini kalau kita buka di halaman homepage Google seperti ini. Terus kemudian di sini ada beberapa icon Google Apps di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tinggal kita klik seperti ini. Kemudian produknya di sini ada banyak sekali, namun yang dimunculkan oleh Google ini yang umum dipakai aja di sini. Jadi kayak produk-produk utama yang sering dipakai. Nah, mana nih yang akan kita pakai? Kita coba misalnya di sini kita coba atau belum saya taruh ya. Nih Google Sheet ada. Google Slide ada, Bapak-bapak. Oke, terus kemudian, nah saya pilih ini ya. Saya pilih ini atau Google Docs. Contoh Google Docs. Kita coba klik di sini. Nah, seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terus kemudian tinggal kita coba. Nah, pilih dulu untuk project-nya. Apakah mau kosongan atau mau yang sudah berupa template. Nah, di sini saya akan coba menggunakan yang blank, yang kosong aja. Contoh seperti ini. Kita klik sekali aja. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini tertulis untitled document. Untitled document. Jadi ketika kita ingin merubah dokumen kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tinggal klik aja di sini. Misalnya di sini belajar Google Doc. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik aja. Nah, seperti ini. Maka dia otomatis langsung save. Karena sifatnya itu berbasis cloud, Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak perlu file save atau file save. Dia udah otomatis, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita nggak perlu save pun juga, dia udah otomatis. Gitu. Karena memang cara kerjanya cloud seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan, ini mirip sekali dengan Microsoft Office. Misalnya, belajar Google Doc seperti ini. Nah, di sini untuk fitur-fitur yang lain saya akan coba kasih lihat sekilas saja di sini. Jika kita ingin melakukan format cetak tebal atau mengganti huruf, tinggal dipilih saja di sini. Kita pilih bold mungkin. Terus kemudian dari segi ukuran bisa kita atur seperti ini. Terus dari segi align, lalu kemudian numbering, bahkan kita masukkan gambar pun juga sama. Tinggal kita pilih saja di sini nanti. Gitu. Kita bahkan bisa mengambil gambar dari komputer atau dari online nanti atau dari drive kita. Karena memang ini terintegrasi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita tahu kalau Google kan memang ekosistemnya itu nyatu dia. Gitu. Oke. Nah, caranya mendownload bagaimana? Kemudian supaya kita bisa membukanya secara offline, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tinggal klik file aja. File. Kemudian kita coba pilih download ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Formatnya tinggal dipilih apakah mau format
RTF, PDF atau DOCX yang nanti di mana Bapak-bapak, Ibu-ibu ketika dibuka di offline, kalau komputernya itu terinstall Microsoft, itu pasti otomatis kebuka Microsoft seperti ini gitu. Pun kalau seandainya ingin menguploadnya tinggal diupload ulang aja Bapak-bapak, Ibu-ibu gitu via Google Drive mungkin, maka otomatis dia. Kurang lebih seperti itu. Sama halnya dengan Google Sheet ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya coba buka lagi di sini. Nah, langsung dia di sini kita coba pilih Google Sheet di sini. Nah, ini dia, kita coba klik. Seperti ini tampilannya. Nah, ini juga sama Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di sini posisinya kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Jadi template atau model tampilannya di sini mau bikin kalender atau mau bikin to-do list di mana sudah disediakan oleh Google-nya. Oke, kita coba pakai kertas kosong aja blank. Seperti ini. Baik. Nah, ini seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Mirip sekali seperti yang ada di Excel ini. Kita tinggal misalnya daftar nama mahasiswa misalnya seperti ini. Kemudian contoh saja ini kalau kita pengen memberikan tabel, tinggal diklik aja di sini. Nah, tinggal dipilih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk ukurannya pun juga bisa kita atur di sini, tingkat ketebalannya juga bisa. Nanti jika sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu, nah ini ketika saya melakukan perubahan, contohnya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di sini ini nge-save secara otomatis tanpa kita melakukan Ctrl S atau file save secara manual. Dan berikutnya kita ingin men-share, bisa juga tadi kelebihannya dari Google Suite atau Google Workspace ini setiap orang tuh bisa bekerja di satu dokumen yang sama gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dengan mengakses dokumen kita ini secara bersamaan, dengan catatan harus di-share nanti linknya gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti di sini. Linknya harus kita share baru mereka bisa bekerja barengan. Ini restricted-nya kita anyone with the links nanti. Nah, ini dan gitu, tinggal kita kasih linknya aja maka semua orang bisa mengupdate-nya. Jadi nanti ketika ini kursor saya, ada kursor teman-teman atau teman kita yang lain, nanti di sini juga ada berbarengan gitu. Itu kelebihan dari Google Suite, di mana sekarang Google Suite itu memang ada updatean namanya yaitu Google Workspace. Nah, baik, itu saja dari kami untuk pengenalan Google Workspace. Terima kasih.